Wish. Kita lanjut lagi, brother. Nah, ini yang belum nonton part satunya, tonton dulu part satunya biar gak bingung. Nah, ini masih di spot Purogawa, Puro apa Huro nggak tahu, lupa namanya. Purogawa. Infonya dari Pak D ini baru gacor kan, makanya pagi kesini, sorenya kesini lagi di Horogawa, Hokkaido, di Nihon-Kaigawa. Nah, ini orang banyak juga ini orang-orang ini, makanya ya di spotnya nggak bisa bacot. Hello, motherfucker. Nah, kalau mancing salmon nih orang pada jajar-jajar kayak gini, coy. Orang jarak paling 1 meter. Kadang kalau pas rame setengah meter, atau bahkan ya kalau pas rame kali bisa jarak sepanjang penggaris 30 cm, tempel-tempelan pada sangkut-sangkutan. Makanya ya kita tahu diri aja lah, nggak usah kebanyakan ngomong di spot kan, biar nggak ganggu konsentrasi orang-orang sekitar. Soalnya orang-orang Jepang ini memang agak sensi kalau masalah apa orang berisik-berisik, apalagi aku orang asing kan. Jadi ya kayak mana, diem aja mendingan. Nah, malah strike pas ini. Back sound start. Ya, mocel anjir. Mana ini? Memang apa nyentaknya kurang kuat berarti tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Di depan situ masih pada ikan, masih pada ngumpul banyak semua. Jadi ya lempar terus pokoknya. Pokoknya harus sampai panen banyak. Soalnya di nyaris. Ini nggak aku kasih umpan ini. Sebenarnya kalau salmon nih apa namanya, dikasih umpan bonito, cuman karena ya saking banyaknya depan situ makanya aku garong aja itu. Nggak kena lagi. Music start. Ya, dan mandilah kita. Mucel lagi, air masuk ke weather. Mana air? Suhunya 18 derajat. Kok 18 sih? 8 derajat anjir. Dingin. Ngajak masuk angin ini. Kena tangan luka pula. Tapi ya lempar lagi sambil nunggu sambaran. Nah, ini tapi apa namanya? Hooknya agak tumpul. Jadi kurang penetrasinya, kurang dalam, makanya entah gimana caranya biar tajam lagi. Nah, habis di toel pakai tang tadi, lempar lagi sambil nunggu sambaran. Sunsetnya pun keren kali, cok. Pokoknya kali ini harus nancep dalam. Strike lagi, backsound. Strike lagi, cok.
Anjir, kuat kali lah. Anjir, segede babi lagi pula. Udah, hari ini 2 aja, Cok. Berapa kilo ini? Kita bunuh dulu. Aku dapat 2 gede-gede semua. Ih. Biar nggak banyak berontak dia. Spotnya juga bikin stres ini, batu semua kayak gini. Lumayan lah, salmon gede-gede semua, mungkin 70 cm ada nggak ya? Mungkin 70 cm ini. Anjir, gemeter aku, Cok. Nah, hari ini 2 aja, coy. Sebenarnya ini nggak kepancing sebenarnya sih, nyangkut di punggung tadi. Cuman ya yang penting poin lah. Yang penting bisa dapat makan. Ini 2 aja udah berapa kilo ini, kampret. Mungkin ada ini 15 kilo ini 2. Sana udah gelap, jadi balik aja, balik mobil. Takutnya ada beruang keluar di sini malam-malam. Cari aman aja. Dikasih tahu sama kakek-kakek tukang jaga parkiran, katanya kalau malam di sini higuma keluar, makanya harus cepet-cepet keluar dari sini nih. Ngeri juga kalau sampai ada higuma keluar. Apalagi bawa ikan pula aku nih. Makanan kesukaan beruang ini. Ini parkiran apa? Ada orang, beruang pun keluar juga ke sini. Dimintain duit 1.000 pula. Aku nggak tahu tadi di sini parkir bayar nih. Makanya aku asal parkir aja, ditarikin pula 1.000. Padahal parkiran rawan beruang, nggak ada orang parkir juga. Sama kakek-kakek penjaga parkirnya tadi disuruhnya jangan malam-malam di sini, ada beruang soalnya. Dia bilang dari tadi lah. Tinggal aku sendiri nih yang ada di parkiran ini. Meninggal dimakan beruang kayak mana aku?
salmonnya belum aku rasain pula, belum aku makan pula. Aduh, mana beresin barang-barang mobilku, ribet kali pula. Makanya pegang beres spray terus aku nih. Siapa tahu tiba-tiba nongol, tinggal nyemprot nih, set gitu. Nah ini cok, di Hokkaido ini tempat sampahnya aja di kerangkeng ini. Kalau nggak di kerangkeng diobrak-abrik beruang masalahnya. Ush. Dah masuk home sweet home. Berantakan kali lah. Nantilah beresin lah. Aduh. Ini kita mau bersihin salmonnya nih, di mana ini? Ih, Allahu Akbar, nyangkut dalam kali. Anjay, ada rusak. Kaget aku. Waduh. Surganya binatang memang Hokkaido nih. Kita mau mandi dulu di onsen coy. Ini buka nggak ini? Mana nih onsennya? Oh ini. Kita mau main di onsen dulu. Kayak mana nih sistemnya nih? Aku belum pernah mandi di onsen. Cuman kayaknya kalau di Ofuroyasang pernah aku cok. Cuman males sebenarnya aku mandi di pemandian umum apa onsen kayak gini, soalnya campur sama orang-orang nih, males sebenarnya. Ini udah masuk ke parkiran Ofuronya, sekalian nyeting inilah apa namanya, buat tidur ini. Capek, udah 2 hari nggak mandi, makanya masuk ke Ofuro dulu ini, onsen dulu. Sebenarnya males aku masuk ke onsen nih, soalnya apa, di dalam nih festival peler, orang pada telanjang semua kan, bareng-bareng kan. Ya cowok-cowok, cewek-cewek, cuman bikin trauma anjing. Orang pada pamer senjata ilahi, mondar-mandir jalan sana jalan sini, helikopter, ngomong apa lah aku nih. Nah yang penting masuk dulu lah. Nah ini onsennya coy. Ini kemungkinan di dalam nggak boleh ngerekam, jadi ya nggak usah lihat. Habis ini soalnya adegan R18, jadi tidak layak ditampilkan di YouTube. Jadi mandi dulu. Tempatnya kayak gini coy. Ini kayak mana ini makainya nih? Oh pakai duit. Masukin 100 yen ini. Dah, aku mau masuk dulu. Lanjut lagi nanti di luar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nih aku mau bersihin ini, tapi kok dapetnya laki. Udah hitam pula, ini rasanya nggak enak ini. Nah jadi kalau salmon nih, kalau yang cowok itu mulutnya kayak gini cok. Ada taringnya dia. Ini juga cowok juga ini.
Mungkin yang ini lebih enak daripada yang ini. Gede sih, cuman udah hitam kayak ini. Kalau kata orang nggak enak, tapi coba dulu lah. Kita kulitin dulu. Ya dagingnya udah putih nih. Nah, kita ini menuju ke Okhotsk, coy. Laut Rusia. Nah, ini Hongkai udah agak bosen padahal baru sehari, 2 hari. Udah bosen, makanya mau ke Okhotsk aja. Susah kali namanya. Okhotsk. 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 Ah, bahasa Rusia itu pokoknya lah. Di daerah sana lah pokoknya lah. Dari ini Hongkai Gawa, tempat tadi perjalanan sekitar 4-5 jam. Ya Jogja Semarang nggak lebih lah. Jogja Semarang mah 5 jam karena macet ya. Ini jalan lancar. Ini pun pakai tol, cok. Pakai tol pun gratis ini, gila. Hokkaido ini memang wah surga memang. Ada parking area juga. Mampir dulu lah, sempat dulu lah. Kayaknya nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik, cok. Udah lah, langsung lanjut perjalanan aja lah. Entah itu ada acara, kayaknya acara maraton atau apa itu. Normalnya beli kopi, cok. Cuman gara-gara asam lambung beli coklat aja lah. Asam lambungku parah, beli coklat aja. Kita mampir bentar di Sankebetsu, coy. Piknik dulu. Udah sampai Hokkaido, rugi kalau nggak piknik. Jadi Sankebetsu ini dulu tahun berapa? 19 berapa? Lupa aku. 1913 kalau nggak salah. Itu ada Higuma. Higuma ini buang, ya mungkin masih satu keluarga sama Grizzly Bear. Grizzly Bear. Nah, buang grizzly. Mungkin masih keluarga sama itu. Nah, itu saking gedenya kan. Untuk buang saking gedenya. Jadi waktu musim dingin tuh dia nggak hibernasi. Nyari makan kan nggak ada itu musim dingin. Harusnya hibernasi kan, nyari makan nggak ada, makanya dia ke pemukiman makanin jagung, makanin hasil panen itu. Nah, itu karena saking laparnya itu makan orang sampai 13 orang, nyerang orang. Itu mencekam dulu katanya. Apa? Coba cek di YouTube itu lah, banyak itu Sankebetsu. Jadi insiden serangan beruang paling parah di Jepang. Ada itu sampai dibikin museumnya. Nanti lihatlah. Nih jalan sampai sini aja sepinya luar biasa, coy. Sepelosok-pelosoknya Jepang ini. Dari tadi nggak ada loh ketemu orang. Jalannya kayak gini terus. Udah berapa menit ini tadi? Udah setengah jam lebih ini. Hutan semua kayak gini. Sama sekali nggak ada orang. Sampai sekarang, apalagi zaman dulu. Sekarang kan udah ibaratnya zaman modern kan, orang banyak kan. Zaman dulu ini lebih nggak ada orang lagi nih. Benar-benar habis, nggak ada loh orang. Mobil pun ketemu nggak ada loh sama sekali. Belakang, depan nggak ada semua. Oh, baru ketemu motor. Ketemu satu orang. Setelah berapa menit ini? 27 menit apa nyetir, baru ketemu motor satu doang tadi. Loh, kayak gini jalannya. Jalan nggak ini? Serius ini ada tempatnya kayak gini?
Tuh, ada orang. Oh, untung aja ada orang, coy. Takut aku. Dulu di sini katanya ada perkampungan dulu. Nih, nggak ada orang. Cuman ada mobil satu ini doang, guys. Entah orangnya kemana. Takut, makanya bawa senjata aku. Biar spray. Kalau siapa tahu ada beruang nongol. Nggak ada orang sama sekali loh. Ngeri kali. Ini andainya pun kayak nggak niat kali nih. Nggak jelas nih. Ada toiletnya. Ini mana sih? Mana ini? Nggak ada apa-apa sini. Kanji semua, nggak bisa baca aku. Tapi ini aja bisa. 10 malam. Mungkin ini dalam 10 malam berapa yang meninggal nih? Kalau nggak salah 13 orang. 13 orang meninggal dimakan beruang dalam 10 malam, 10 hari. Malam. Nah, ini kayak gini ini ya. Apa ya? Ada tawon pula. Oh, haji nih cuy. Ada tawon. Nih ilustrasinya. Oh, dulu rumahnya modelnya kayak gini, Cok. Ini apa ini? Nih rumahnya rumah kayak gini. Nah, beruangnya segede ini, coy. Nih, segede ini beruangnya. Tengoklah perbandingan. Beruangnya gede kali memang. Jadi kalau nggak salah tingginya nih, dia kalau berdiri tingginya 3 meter dia. Panjangnya 2 meter kalau nggak salah. Apa kebalik? Pokoknya segitulah, 3-2 meter lah. Kalau berdiri, kalau nggak salah panjangnya 3 meter, tingginya 3 meter, panjangnya 2 meter nih beruang. Beruang kan kalau berdiri tinggi tuh. Nah, inilah segede ini. Ini orang Jepang nih sering bilang kalau apa namanya, pengen latihan fisik gulat sama beruang kan, ada istilah kayak gitu kan kalau di Jepang nih. Beruangnya aja segede itu. Ini ditampar beruang, sekali tampar langsung meninggal, gede segede ini. Foto dulu. Selfie dulu sama beruang. Nih, bandingin aja cakarnya sama palaku nih. Nah, apa sekali garuk hilang kepala ini. Sekali garuk hilang kepala. Deh, ini ada yang bilang ini musim dingin beruang ini nggak hibernasi karena dia nggak nemuin lubang. Jadi beruang ini kalau hibernasi katanya entah masuk pohon, apa lubang di pohon atau lubang di goa-goa gitu, nggak tahu lah kalau hibernasi gimana. Tapi yang jelas ini saking gedenya nggak ada tempat buat hibernasi. Jadi ya musim dingin ya berkeliaran sampai mana-mana dia, makan orang sampai 13 orang itu, terutama cewek sama anak-anak karena memang daging yang lembut katanya, cewek sama anak-anak. Inilah gini, sepi tapi mantep sini. Kirain apa kayak museum gitu, kirain kayak museum banyak orang kan. Nggak taunya mobil satu itu pun orangnya kemana nggak tahu. Apa
Apa udah dimakan beruang juga orang itu? Bawah sana ada apa ya? Ada elang. Ngeri. Kok dulu ada ya orang ini? Orang tinggal di tempat kayak ginian. Oh iya, ini apa namanya? Kalau lihat video di YouTube, itu kenapa kok nggak waktu ada kejadian itu kok nggak diburu beruangnya itu? Udah diburu, Cok. Cuman ya tempatnya kayak gini kan, aksesnya susah dulu. Jadi jarak satu rumah ke rumah yang lain ini bener-bener jauh. Jadi ya gelap, nggak ada penerangan, nggak ada apa, jalan pun sekarang udah tahun 2025 pun jalan masih kayak gini juga. Jadi memang bener-bener jarak rumah satu sama yang lainnya nih bener-bener jauh. Jadi apa, kalau ceritanya korban pertama nih anak sama ibunya kalau nggak salah. Jadi bapaknya nih entah pergi kemana, kalau nggak salah ke tempat tetangga apa gimana. Tetangga pun dibilang tetangga pun jauhnya berkilo-kilometer katanya. Nah, bapaknya pergi kan, ibu sama anaknya di rumah ini. Nah, di rumah ini beruang masuk itu, jebol ini, ngejebol tembok ini. Nah, ini kan dibilang tembok pun ini cuma rumput ini. Ini kan rumput ini. Nah, cuman kayak gini, ini enteng kali ini ngejebol tembok kayak ginian. Makanya digaruknya jebol, dimakan itu sama beruang. Terus aku agak lupa ceritanya. Pokoknya ke tempat ini beruang pergi ke tempat yang lain. Terus di situ makan orang lagi. Terus ada, kalau nggak salah ada prosesi pemakaman orang korban makan beruang ini. Pas prosesi pemakaman itu juga diserang beruang itu juga. Dimakan juga orang-orang itu. Ada yang ada yang punya senjata kan, ditembaknya tapi nggak kena. Beruang itu lari, terus diburu sama banyak orang kan. Terus waktu nyariin beruang itu, dia ada yang nemuin korban pertama itu kaki kalau nggak salah. Ada yang nemuin kaki. Ya ceritanya kayak gitulah. Aku kurang paham, agak lupa juga. Udah lah, intinya kayak gitu aja. Kalau mau tahu cerita lengkapnya cari di YouTube aja. Dah ke Abashiri kita. Anjay, di sini pun nggak ada sinyal, coy. Ini kita udah deket di Ohots, susah kali ya. Tapi kita ke toko pancing dulu, cari info di sana. Lihat mana tempat yang boleh dipancingin sama yang nggak boleh. Kita tanya-tanya di sana dulu. Ke Tackleberry, cari lure yang bekas-bekas saya. Udah nyampe Ohots, coy. Ini mainnya di pasiran dulu ini. Dingin kali tapi lihat orang kayak gitu banyaknya loh. Nyari tempat aja sampai kayak gini. Jadi di sini peraturan kalau dari di pasirannya loh ya, itu satu orang maksimal 3 joran. Aku cuma bawa 4 sih. Lagian yang bisa buat di pasiran cuma 3. Yang satu BC. Jadi ya nggak ada ngelanggar aturan. Kita siap-siap dulu. Pakai rangkaian kayak gini, Cok. Rangkaian 3 pancing. Entah ini mental nggak ini kena ombak ini. Anginnya gede jadi mungkin
Kasih double ini aja lah, pemberatnya kasih double lah. Kayaknya bakalan mental ini. 100 gram. Lempar dulu. Anjay, berat. Apa enggak ini? Pindah spot yang sepi, Cok. Males aku kalau udah banyak orang kayak gitu. Jejer-jejer semua, angin pula. Angin, orangnya pada jejer-jejer. Kalau ngelempar pasti nyangkut sana sini itu. Siap-siap dulu. Sumpah tempatnya cantik kali, Cok. Tadi pun ada kuda liar juga di sana, nantilah kita motret juga. Sumpah keren kali lah. Itu gunung itu Shiretoko itu, kandang beruang. Gunung sana. Nanti kita mau ke sana juga. Tapi mungkin besok aja lah. Aku mau seneng-seneng dulu di sini. Kalau nggak besok ya nantilah, gampang lah. Sementara di sini dulu. Spot ini sumpah keren kali tempat ini. Oh, barangku banyak pula. Kita bawa lur sekalian. Siapa tahu ada hirame nyasar. Mino nih Sakura Masu mau makan soalnya. Ini juga enggak. Aduh, simpen gua cuman hardcore doang pula. Oke, mantap. Gaskan kita. Lupa pula charger. Gaskan cuy. Ini kalau nggak ada kiaji, nggak ada salmon, nyari hirame aja. Aku emang agak ragu di sini. Soalnya jauh kali dari Muara, coy. Tapi orang mancing ada sih. Tapi nggak tahu lah. Kita coba lihat-lihat dulu. Aduh, ini angin kayak gini nggak bisa ngelempar ini. Nggak usah pakai pelampung aja, Pak ya. Pada ngumpul sana semua. Di sini batasnya sampai 3, coy. Bojoran maksimal 3. Apa? Ada. Ini ada bangkainya satu. Moga aja mau makan lah. Pasang umpan dulu. Nah, kayak gini. Tutup. Kalau nggak ditutup dimakan itu rombongan si kampret itu. Tackle-nya pakai joran, pakai Shimano Nesa. Ini buat shaft ya. Shimano Nesa CA4 Plus sama reelnya Stradic 4000. Lainnya pakai Daiwa Sal 3. Malah apa ini? Leadernya pakai Duel Invisible Fluoro. Terus lurnya ini pakai Daiwa Akiaji. Tambah lagi anginnya kayak tai. Parah kali anginnya. Ini paling aku ngomong pun nggak kedengeran ini. Kedengeran nggak sih?
First cash. Mana ini mancingnya ini? Gak usah pakai uki aja Pak ya. Gak bisa dilempar sumpah. Gak jelas ini. Gak usah pakai pelampung. Ah, sama aja kampret. Gak bisa dilempar. Ini sumpah nggak jelas ini. Kayak mana ini? Udah lah, orang-orang pun pada nggak dapet kayaknya. Capek doang. Nggak bisa ngelempar, Cok. Jauh masa apa anginnya kenceng kali. Ini bikin Indomie aja lah. Males aku yang ribet-ribet. Siapa? Sudah desu ka? Ippon dake. Lumayan juga ini jalan kaki ini. Oh, ini ada jalan masuk ternyata. Ini jebakan Batman lagi bukan ini? Tadi aku udah masuk lewat sana, ternyata duri semua. Oh, kayaknya aman ini. Udah siang ini. Orang rata-rata bawa joran 3, aku cuma bawa 1. Kita main santai aja lah. Ntar ada kereta nggak ini? Memang Hokkaido ini cantik kali lah. Anginnya lah. Ada orang nggak ini? Wah, orang ini masih belum jelas juga. Pada dapet nggak orang-orang itu? Kita pakai rangkaian umpan Bukomi. Belum apa-apa udah ngelinting aja ini. Dah, kita lempar. Nggak mau dilempar jauh tapi. Nah, memang menyedihkan. Gak ada sambaran. Malah nemu ini apa ini? Dibuat bisa dimakan nggak ya? Oh, cherry. Bisa dimakan nggak ya? Bisa. Bisa dimakan, tapi udahlah. Gak usah aneh. Hujan pula. Kampret, hujan lah. Kita mau lihat kuda dulu.
Kita mau motret kuda, coy. Sumpah suka kali aku tempat ini. Ini gini-gini aku fotografer, cok. Nggak tahu apa. Karya aku ngeri-ngeri, coy. Mau sombong aku ini. Aku menang event nasional udah 3 kali aku. Fotografi, lomba editing menang 1 kali. Gini-gini mantap ini hasil karyaku. Lihat di Instagramku aja. Nih linknya kasih. Cek lah itulah. Sumpah indah kali lah tempat ini. Dingin ternyata. Gak kuat aku sama dinginnya. Udah jaket dulu. Ke flower parknya. Nggak tahu ini tempat apa. Cuman kayaknya menarik sih. Kayak apa sih? Wish, ini pun mantep juga ini buat foto. Ini malam ini harusnya ini bagusnya ini. Aduh, tapi malam masa mau ngetem di sini? Sumpah keren, coy. Ini harus ganti lensa ini. Ada juga stasiunnya ternyata. Ada stasiun. Ini kereta berapa jam sekali ini? Ini sini ini apa ini? Bagus nggak ini tanah ini? Ah udah, males. Ada angsa. Nggak tahu lah. Kita menuju ke Syari bukan Syari ya. Kalau Syari itu ukti Syari daerah Sirituko, masuk ke kandang beruang kita. Tadi aku dari Abasiri ini apa namanya cari-cari spot ya, terbatas memang spotnya, pasiran doang, makanya kau turun aja lah. Semoga aja ada sambaran di sana. Lebih dingin sih tapi di sana. Ntar aku ada nemu spot ini. Ada beberapa orang parkir juga di sini, makanya cek dulu lah, siapa tahu gacor sini. Kita lihat dulu spotnya kayak apa. Ini aturannya nih. Joran maksimal 3, bawa pulang maksimal 3. Hati-hati sama beruang. Yang lainnya nggak boleh ngegali, nggak boleh camping, nggak boleh apa ini. Oh nggak boleh camping ini, nggak boleh diriin tenda. Basutori nggak boleh. Sampah nggak boleh tinggal. Nah, udah. Ini apa lagi nih? Nggak tahu lah. Kita lihat dulu spotnya. Sepi kayaknya di sini, coy. Kirain muara yang agak gede, ternyata bukan. Nggak ada yang main lur di sini ternyata. Pada bukomi semua. Aku bukomi ini males aku.
pakai PE soalnya. Gunung Siretoko udah kelihatan. Rumah beruang gitu. Oh, tadi aku ngecek satu tempat di sungai. Ada patroli ternyata. Untung aku nggak ada mancing. Orang entah pakai baju kuning, 2 orang. Kayaknya apa, patroli Mitsuryo itu, orang yang langgar itu. Kayaknya tadi mungkin nggak boleh tempat itu dipancingin kayaknya. Kurang tahu juga sih aku sih. Makanya pergi aja aku lah, langsung pakai mobil langsung pergi. Kita masuk wilayah kandang beruang ini. Hati-hati beruang nyebrang gitu. Bisa lihat anjing laut juga ternyata. Masalahnya parkir di mana ini? Jauh nggak ini kalau jalan kaki ini? Udah lah, aku jalan-jalan bentar aja lah. Penasaran sumpah. Bear spray jangan sampai lupa. Udah jam 4 ini balik-balik nanti udah gelap. Bawa senteranya sekalian apa ya? Berangkat jalan-jalan kita, trekking. Paling pulang pergi 1 jam lah, jaman. Dah. Nggak jadi. Kalau dipikir-pikir, daripada naik turun naik lagi udah gelap, resiko. Kita parkir di bawah, naik nanti biar ini turun aja, daripada naik turun naik, mendingan turun naik turun. Jangan lah. Kaget aku. Ntar aku mau motor rusak itu. Di atas juga ada. Ada kalungnya. Dipelihara berarti ini. Dah, kalau kayak gini kan mau ke tempat tadi turunnya aman. Jadi posisi gelap nih udah apa namanya, udah di tempat kayak gini kan, jadi beruang nih nggak keluar. Ya mungkin nyampe sini sih, cuman masih ada kemungkinan selamatnya lah. Oh, ini sampai dipasang kabel listrik coy. Biar apa, biar beruang nggak lompat ke sini mungkin. Jadi kalau dipegang nyetrum ini. Lautnya pun keren coy. Pengen lompat ke situ tapi ini nyetrum ini pagernya.
Bentar lagi nyampe. Ini tapi tempatnya jadi disegel. Aduh, emang nggak bisa mancing ini berarti di sini. Kayak mana ini? Udah jauh-jauh sampai sini. Kayaknya nggak bisa mancing juga. Apa ini? Nggak boleh ternyata. No. Nggak boleh. Karena memang sering ada beruang masuk sini. Aduh. Kacau. Coba ada beruang nggak ya? Pengen lihat beruang aku. Nggak ada beruang keluar. Jauh-jauh kok ke Indo biar pengen ketemu beruang. Sebenarnya spotnya di sana, Cok. Spotnya di sana. Aku lihat video YouTube 6 tahun lalu sih sebenarnya sih ya. Itu di sana bisa mancing. Kirain sekarang masih bisa kirain. Ternyata ada tulisan apa, kalau dari selebaran yang aku dapat dari toko pancing itu radius 100 meter, di luar 100 meter itu boleh dipancingin. Tapi ini tulisan ini ada tulisannya ini. Ntar di sini. Nah ini. Nih. Ini ada tulisannya ini. Ada tulisannya radius 400 meter. Kampret lah, udah jauh-jauh nyampe sini. Zong juga ternyata. Udah bener di ini Hongkai Gawa memang. Tapi nggak apalah, hari ini full piknik. Entah mana yang bisa dipancingin ini. Coba ke Sari dulu lah, bentar. Mancing agak ini dulu, maleman dikit. Terus habis kalau udah selesai di sana, nanti turun ke Kushiro. Besok ke Erimomisaki. Terus balik lagi ke Tomakomai. Akhirnya strek, coy. Wih, ada cok, salmonnya cok. Anjay, merah. Ada tadi aku lihat lompat di sana. Nah itu siripnya pada kelihatan itu. Kita udah hampir nyampe di ujung timur Hokkaido. Mau masuk aja susah kali. Ganti pakai sendok kare bikinan sendiri. Rubah coy, rubah kanan, rubah. Wih, Gunung Rausu. Wah, sumpah keren kali lah tempat ini.